Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya tidak akan membuat video Mobile Legends, melainkan saya akan membuat 5 kisah horor yang melegendaris di Indonesia. Yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Cerita horor Indonesia yang tidak asing lagi menurut warga Indonesia dan sempat viral adalah Si Manis Jembatan Ancol. Bagi kamu yang besar di tahun 90-an, tidak asing mendengar cerita sosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film beberapa waktu lalu dan dibuatkan beberapa serial yang tayang di televisi. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis bernama Mariam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kemanisan dan kecantikannya. Namun, Mariam menolak dan melarikan diri. Pelarian Mariam sia-sia karena ia bertemu dengan kawan preman yang memperkosa dan membunuhnya. Lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Versi kedua menceritakan seseorang gadis yang bernama Arya, yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Mariam, yang akan dinikahi oleh seseorang juragan kaya yang bernama Oe Tambah Sia. Arya melarikan diri, namun ia berhasil ditangkap oleh para preman tangan kanan Oya Tambah Sia. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tak sanggup melawannya karena tangannya tidak sebanding. Akhirnya Arya tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat Ancol. Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Mariam atau Arya menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercayai berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Cerita menyeramkan terkait kehadiran sosok Mariam pernah dialami oleh Mbah Broto, seseorang pelukis di daerah Ancol. Ia mengaku didatangi sosok Mariam yang minta dilukis. Namun, belum selesai ia melukis sosok tersebut hilang. Mbah Broto sempat mengejar dan menemukannya. Tetapi yang dia lihat justru tubuh wanita itu seperti terbang melayang dari kejauhan. Yang kedua adalah cerita horor yang viral di Indonesia adalah kisah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menjadi cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Banyak versi yang menyebutkan asal-usulnya. Salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kandita. Kehadiran Putri Kandita tidak disukai oleh Selir dan saudara-saudaranya, hingga ia dikutuk oleh seseorang penyihir dengan penyakit kusta. Prabu Siliwangi diusut oleh Selir dan anak-anaknya untuk mengusirnya dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Putri Kandita melarikan diri dari kerajaan dan mendapatkan bisikan gaib untuk menceburkan dirinya ke laut Jawa bagian selatan. Setelah Putri Kandita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di laut selatan bersama pasukannya hingga kini, cerita yang menyeramkan dan melegenda adalah larangan memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, ia akan tertimpa kesialan, yaitu diculik oleh penguasa pantai kidul. Pertama, ia akan dijadikan pasukan kerajaan, dan kedua, ia akan dijadikan sebagai pelayan istana Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut, sejumlah masyarakat pesisir Laut Selatan mempercayai mitos tersebut hingga kini di 2022. Yang ketiga, kisah horor adalah Pasar Hantu di Gunung Lawu.
Mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur, yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun Gunung Lawu bukan gunung yang biasa, sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana. Sejumlah kejadian mistis yang banyak ditemui seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh karena jarang ada pasar di daerah pergunungan. Namun pasar yang dimaksud adalah pasar hantu yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyainya, "Mau beli apa?" Pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Jika ditawar sesuatu, maka harus ditolak dan mengambil sesuatu yang ada sekitarnya seperti batu. Setelah itu, pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara. Jika tidak, maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lawu. Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain. Keempat, Kuyang. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun ketika malam hari ia menjelma menjadi hantu yang menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang, muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang. Ia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercaya sebagai hantu yang suka meminum darah dari seseorang ibu yang hamil atau baru melahirkan, serta darah bayi yang baru lahir. Agar korban tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah diri menjadi seekor kucing atau menjadi burung. 5. Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini. Hantu ini oleh masyarakat dipercayai sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuh suaminya sendiri. Wewe Gombel berasal dari daerah Gombel, Semarang, yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan pada masa penjajahan. Waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib, di mana ia akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk bepergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh Wewe Gombel. Namun, di balik itu, mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak bepergian ke tempat yang berbahaya. Dan itulah 5 kisah yang melegendaris di Indonesia. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang hantu-hantu lagi mungkin, atau game Mobile Legends, atau konten alur cerita film seperti YouTuber lainnya. Oke, jangan lupa jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sekian, terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.